Hei teman-temanku yang semar people, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat, agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Posisi Utara. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 di Universitas Tadulako. Praktik mengajar pada siklus kedua ini saya membawakan materi tentang teks cerpen dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Pada saat ini, ya, terima kasih karena sepertinya ini hadir semua, tidak ada yang alfa. Seperti kemarin saya ya. Ibu berharap pertemuan berikutnya juga tidak ada yang sakit ya. Belajar tentang ini Bu kemarin. Siapa yuk? Ya, Indah, silakan berdiri. Tentang struktur cerpen. Ya, struktur cerpen. Oke dulu. Ya, masih ingat apa strukturnya? Angkat tangan. Siapa? Orientasi, komplikasi, rangkaian peristiwa, Ya. resolusi, koda. Oke, benar? Benar. Kalian masih ingat tentang pelajaran yang kemarin. Kita lanjut. Simak ya. Ya, berjuang tidak mengkhianati hasil. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi berjuang memang ya, supaya sukses, supaya bisa lulus. Ya, di dalam kehidupan kita semuanya itu tidak akan mudah ya. Selalu ada permasalahan. Entah kalian bermasalah dengan teman, biasanya ya, sudah berteman akrab, saking akrabnya kadang-kadang berkelahi itu. Biasanya dengan mama, pernah? Pernah. Dengan papa, pernah? Pernah. Apalagi kalau dengan adik. Apalagi dengan kakak. Ya. Selanjutnya menyusun cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kita terlebih dahulu membuat sebuah peta konsep. Ya. Ada yang tahu apakah itu peta konsep? Ya. Peta konsep adalah model pembelajaran untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep. Penyusunan dalam bentuk konsep. Ada lagi? Ya, belakang. Ya, sebuah kata-kata, gambar atau garis-garis. Ada lagi? Ya. Ya, konsep-konsep yang saling mendukung. Ya, ada lagi? Ya, untuk mengaitkan ide-ide ya. Apa yang? Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan teman-teman itu semuanya benar ya?
menambahkan informasi dalam bentuk grafis. Jadi di sini Ibu akan memberikan contoh. Biasanya dalam pembelajaran, misalnya contohnya membuat unsur-unsur pembangun cerpen. Di sini ada, kemudian dengan pembuatan peta konsep lebih memudahkan kita dalam belajar. Selanjutnya misalnya kalau di pelajaran lain, kalau buat peta konsepnya, misalnya bentuk rantai kejadian seperti di contohnya, ya. Selanjutnya, ya ini yang biasa dipakai yang berbentuk laba-laba. Di sini misalnya ada ide apa di sini, kemudian dia melebar ke samping kiri, kanan, atas dan bawah untuk mengaitkan hubungan seperti tadi dalam proses belajarnya. Kita lanjut. Ya, setelah membuat peta konsep nanti, kalian akan mengaitkan juga dengan membuat kerangka ceritanya. Kerangka cerita adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar yang akan ditulis. Ya, ini hampir mirip dengan peta konsep. Hanya kerangka kita tambahkan lagi kalimat-kalimatnya. Ya, bisa? Kita akan lanjut di tugas kita. Yang pertama, kita akan berkelompok. Sebentar. Yang kedua, di dalam kelompok kita bekerja sama. Ibu minta kerjasamanya kalian seperti yang kemarin. Kemudian yang ketiga, berdiskusi memilih tema. Ya, di sini tema yang akan kalian pilih sesuai dengan kehidupan yang pernah kalian alami di dalam kehidupannya kalian. Berapa usianya kalian sekarang? 14. 18. Ada yang 17? 15. 15. Ada yang 14? Silahkan selama hidupmu apa? Misalnya ibu kasih contoh. Ibu merayakan ulang tahun di usia 12 tahun. Selama umurnya ibu baru itu dibuatkan ulang tahun di lilin. Itu sangat menyenangkan. Ada yang besar yang menyenangkan? Siapa? Jangan malu. Ada? Hah? Dapat uang, Bu. Dapat uang berapa? 50. Di mana? Di Palu. Oh, di jalan. Ya, itu satu hal menyenangkan ya. Tiba-tiba lagi mau pergi jalan-jalan tidak ada uang, terus ada uang. Jadi kau ucap apa? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada orang tua, Ibu. Tuhan sudah kasihkan uang kan? Uang kakek. Mana lagi? Hal yang kecil bisa membuat kita senang. Di tahun 2018, tepatnya tanggal 28 September, gempa di Palu. Kamu ada di situ? Ada, saya lagi mandi, terkunci di kamar mandi. Ya, untung dia masih selamat ya. Didoakan sama mama saya. Ya, itu ada yang paling sedih karena sudah di Palu padahal kamu di Kilo ya. Iya. Ya. Di Kilo sama di Palu juga ngalamin gempa ya. Ya. Itu saja yang di sini alami gempa lari juga dari rumah. Ya, apalagi yang ada lagi? Ya. Ah, ini Naila dulu. Naila dulu. Apa? Nilai ulangan rendah berapa? 60. Astaga, 60. Jadi sedih? Iya. Yogi? Ya, pada 2021 mama keguguran. Oh, terus Ya, itu. kau berapa bersaudara? Sekarang? 2. Sebenarnya jadi? 3. Cowok cewek adekmu? Oh, sebenarnya mungkin perempuan ya. Jadi kau ikut sedih juga biar mama sedih. Iya, Bu. Oke, satu lagi. Siapa yang berani? Ah, ini datang dulu. Ya, meninggal karena COVID. Ya, kemarin COVID ini bikin kita banyak yang dilema ya. Iya. Kesana tidak boleh, dekat-dekat tidak boleh. Lihat-lihat, corona. Jangan. Apalagi kalau udah meninggal ya, pasti banyak yang tidak datang ya. Sedih. Sudah sedih, tidak ada lagi yang datang menghibur bakal teman-temannya dia ya, Krishna. Oke, satu lagi. Lihat ayah dan ibu berkelahi. Astaga, lihat ayah itu berkelahi. Mereka pukul-pukulan, baku-bantah, tapi tidak sampai memukul. Ah, itu menyedihkan juga ya. Ya, kamu memilih tema tentang apa? Misalnya tema tentang keluarga yang menyenangkan atau menyedihkan. Silakan pilih. Kemudian persahabatan.
persahabatan itu yang menyenangkan atau menyedihkan. Kemudian yang ketiga, tentang alam seperti Angel tadi, bencana alam. Itu sebuah peristiwa ya. Ya. Tentang apa lagi? Tadi keluarga ada yang meninggal. Ya, itu tema keluarga. Apalagi tadi? Nah, tema tentang kehidupan saya seperti tadi Naila, prestasinya menurun gara-gara nilai-nilai tugasnya rendah bisa. Bisa dipaham untuk kita bagaimana modelnya, intinya temanya di tengah sebagai dasarnya. Ya, temanya sebagai dasar untuk menentukan cabang-cabang yang lain. Silakan 1 menit lagi Bu, kasih waktu. Siapa yang bisa menggambar awan? Dia pakai pensil dulu baru diwarna. Ya, baru model-model, baru ada yang putih. Boleh juga kok pakai warna-warna. Warna merah? Bagus. Oke, inilah hasil dari kalian membuat peta konsep. Sekarang Ibu persilakan kelompok 1 menjelaskan tentang peta konsep. Saya memilih peta konsep bertemakan alam. Judulnya itu Gempa Palu. Tokoh dan penokohan itu ada 4, yaitu aku sebagai protagonis, kakak protagonis, ibu protagonis, dan korban bencana sebagai protagonis. Dan ada sudut pandangnya orang pertama yaitu serba tahu, dan latar tempatnya kota Palu, rumah dan kamar mandi. Waktunya sore hari, suasana itu menegangkan dan menyedihkan. Yang kelima itu alur cerita, alurnya itu maju. Dan di sini ada tambahannya, yaitu tanggal kejadiannya di tanggal 28 September 2018. Sekian saya. Selanjutnya kelompok 2. Ya, selamat pagi. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil peta konsep dari kami. Yang pertama, kami memilih temanya adalah tentang persahabatan. Dan di tema tersebut terdapat tokoh. Ada tokoh Yogi, saya sendiri sebagai protagonis, Selfie juga sebagai protagonis, Ayu sebagai tritagonis, dan Naila juga sebagai tritagonis. Di tema tersebut kami ada latar tempatnya adalah di sekolah, dan latar waktu pagi, siang, dan sore hari. Dan kami memilih alur maju. Sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Dan Beda agama tapi kita tetap satu ya. Oke, selanjutnya
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema, di sini tema kami Ya, jangan memilih dipelajari temannya. masa kecil. Ya, Safi ya. Tokoh ada Nathan, Caca, dan Putra. Di sini kami memilih alur maju. Nama kelompok Trisna, Destasya, Ani, Rafli, Billy. Latar waktu siang, pagi, malam. Tempat di senang, ceria, dan rindu. Kami menggunakan sudut pandang ketiga. Amanatnya jangan melupakan teman di masa kecil. Iya. Walaupun teman masa kecil sudah jauh ya, mungkin teman SD-nya mana ada di SD. Ya, teman SD dan saya ketemu lagi. Ya. Nah, egois, ini penyabar, dan Edo kelas kepala. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang terpakai adalah orang ketiga, yaitu terbatas. Yang selanjutnya alur maju, suasana senang dan ribut karena di sekolah jadi suasana ribut. Dan kami menambahkan nama Dana Eka, Anissa Nurrahman, dan Satu Sawan. Dan dalam meta konsep kami ini ada kekurangan, yaitu kesimpulan atau amanat. Saya akan memberikan amanat dari peta konsep kita adalah agar kita sering mendengar, kita bisa menerima pendapat orang lain agar tidak memicu keributan. Oke, berikan tepukan. Ya, memang dari tadi sehingga amanatnya dia lupa tadi. Apa tadi amanatnya? Kita harus menerima pendapat orang lain dan mendengarkan agar tidak memicu keributan. Iya, kita harus mendengarkan juga pendapat orang lain. Itu salah satu bentuk apa? Menghargai. Ya. Jadi ketika seperti tadi kalian saling menghargai ya, kerjasama. Kira-kira apa pengalaman dari kelompok 1 setelah membuat tadi peta konsepnya? Pengalamannya terburu-buru, ada yang kurang. Kemudian bagaimana dengan teman kelompok? Saling membantu. Ya, saling membantu. Kelompok 2 apa yang dirasakan tadi setelah membuat peta konsep? Saling membantu, saling bertukar pikiran, ide. Ada tadi idenya yang tidak diterima? Tidak, semua diterima ya, dikumpulkan jadi satu. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ini paling seru tadi perdebatannya. Tapi mereka berdebat, menulis juga, mulutnya beribut, tangannya juga beribut begini. Kira-kira apa yang dirasakan? Senang, seru. Bisa kerjasama. Idenya diterima semua tadi? Ya. Tidak ada yang marah-marah toh? Aman. Oke, selanjutnya kelompok 4. Komunikasi kurang. Di awal itu belum mulai. Ya, masih mikir-mikir. Kurang aktif. Terus sebenarnya banyak masukan, cuma karena waktu jadi banyak masukan yang tidak ditempel. Ya, karena ibu perhatikan tadi kelompok 4 lama berpikir mereka, satu-satu berpikir dulu. Nanti tinggal 10 menit baru keluar idenya, ya baru kerja, ya. Jadi masing-masing kalian sudah mendapatkan pengalaman dan perasaan. Bagaimana yang dirasakan? Rasa bangga tidak? Bangga. Seperti tadi video yang ibu sampaikan sebelumnya, yang 1 menit ya, 1 menit. Silakan ditulis. Nanti dikumpulkan ke ketua kelas. Untuk pembelajaran ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada saat ini? Siapa? Apa? Menyusun peta konsep dengan pemilihan tema sesuai dengan Pengalaman. pengalaman sendiri. Ya, oke. Apa
atau menulis cerita pendek dari konsep yang kalian sudah buat. Jadi masing-masing kalian kan sudah memilih tema yang berbeda. Jadi nanti dari tema itu kita akan buat cerita. Jadi nanti bagikan di WA